Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk melengkapi UTS mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling Dosen Pengampu Ana Aisyah MPD. Perkenalkan, nama saya Faris Ramadhani dengan NIM 22381091068. Kelas BKBA Fakultas Tarbiyah Kampus IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Yang pertama, kelebihan saya yang ketahui kesabaran menghadapi di lingkungan sekitar, seperti halnya tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif di sekitar dan tidak mudah berkonflik dengan teman sekitar. Dan juga saya tidak mudah emosi. Dan kedua, kekurangan saya tidak bisa bicara di depan orang banyak. Dengan kata lain, tidak bisa public speaking. Cara menghilangkan kelemahan saya atau tidak bisa public speaking, yang pertama, latihan teratur. Praktikkan kemampuan berbicara di depan cermin atau dengan teman dekat. Yang kedua, kenali materi dengan baik. Ketika Anda tahu dan memahami topik dengan baik, Anda lebih nyaman membenarkannya. Yang ketiga itu berbicara dengan tenang dan jelas. Pastikan Anda berbicara dengan tenang dan jelas. Hindari terlalu cepat dan terlalu keras. Yang keempat, menerima umpan balik. Terima saran dan umpan balik dari orang lain untuk terus memperbaiki kemampuan berbicara. Yang kelima, bersiap mental. Percaya diri pada sendiri dan meyakini bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Sikap yang saya miliki dan juga dimiliki oleh konselor. Kesabaran. Konselor harus memiliki kesabaran untuk mendukung proses klien, terutama saat mereka menghadapi kesulitan atau perkembangan yang lambat. Kesabaran konselor membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Dan sebagai konselor juga harus lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya, sebab tidak tergesa-gesa adalah salah satu kualitas sikap dan perilaku konselor yang sabar. Keterampilan dasar konseling. Yang pertama itu ada opening atau pembukaan. Opening atau pembukaan ialah keterampilan teknik untuk memulai komunikasi dan hubungan konseling. Nah, contohnya itu menyambut kehadiran konseling dan membicarakan topik netral seperti menjawab salam dan mempersilahkan duduk. Dan yang kedua itu ada attending atau perhatian. Attending atau perhatian ialah keterampilan teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli tersebut merasa dihargai. Nah, contohnya itu posisi badan termasuk gerak, isyarat, dan ekspresi muka, serta kontak mata. Yang ketiga itu acceptance atau penerimaan. Acceptance atau penerimaan adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Contohnya, menerima perasaan atau emosi yang dirasakan oleh konseli tanpa menghakimi atau menilainya sebagai benar atau salah. Yang keempat ada restatement atau pengulangan. Restatement adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan kembali pernyataan konseli atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Contohnya,
Jika siswa mengungkapkan bahwa dia merasa sulit berkonsentrasi selama pelajaran, jadi statementnya, jadi kamu merasa sulit fokus saat pelajaran berlangsung ya. Dan yang kelima ada reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan ialah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan sikap yang terkandung di balik pernyataan si konseli. Contohnya, klien, saya merasa sangat kecewa karena saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah saya. Lalu dijawab oleh konselor, jadi Anda merasa frustasi dan stres karena tugas-tugas sekolah menumpuk. Dan yang keenam itu ada clarification atau klarifikasi. Klarifikasi ialah teknik yang diungkapkan kembali isi pernyataan menggunakan kata-kata baru dan segar. Nah, contohnya itu percakapan seperti klien, begini Bu, Ibu sangat menginginkan saya untuk melanjutkan ke jurusan Bahasa Indonesia. Nah, ayah saya ingin saya ke jurusan manajemen, sedangkan saya ingin ke jurusan bimbingan dan konseling. Dan konselor menjawab, pada dasarnya antara Anda dengan orang tua Anda terjadi perbedaan dalam memilih jurusan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada paraphrasing atau parafrase, ialah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan si konseli. Contohnya itu percakapan konseli seperti, dia tidak menginginkan saya melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu, akan tetapi dia menggagalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak ingin membiarkan saya meninggalkan kota ini. Nah, parafrasenya itu, apakah Anda merasakan bahwa sebenarnya dia takut berpisah dengan Anda? Presentasi saya telah berakhir. Burung dari Irian namanya Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.